saya Alfian dari Caksono, NPM 25010303016. Jadi di sini saya akan mereview bisnis digital KMI Expo 2025 di kampus Sidotopo Universitas Magelang. Di sini saya akan membacakan profil peserta bisnis digital KMI Expo 2025. Yang pertama ada perguruan tinggi Universitas PGRI Madiun, nama usahanya Bimbel Genio Hybrid. Lalu yang kedua ada perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, nama usahanya Robolab Academy. Yang pertama ada Bimbel Genio Hybrid dari Universitas PGRI Madiun. Jadi Bimbel Genio Hybrid adalah layanan bimbel belajar les berbentuk hybrid, kombinasi tatap muka, offline, dan kelas rekaman online. Produk disebut melayani berbagai jenjang prasekolah untuk kalistum, SD, SMP, SMA, serta menonjol fleksibilitas materi yang bisa diulang lewat rekaman. Proyek ini dilahirkan dan didukung lewat pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha P atau P2MW di Universitas PGRI Madiun. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi bisnisnya. Alur layanan. Yang pertama ada pendaftaran dan segmentasi. Siswa mendaftar untuk paket sesuai jenjang, mapel SD sampai SMA. Lalu yang kedua, kurikulum dan materi. Modul disusun tim pengembang, mahasiswa atau dosen dengan materi inti plus latihan. Lalu yang ketiga, pelaksana hybrid. Sesi tatap muka reguler di lokasi bimbel plus streaming atau rekaman untuk peserta yang tidak hadir atau ingin mengulang. Lalu yang kedua ada target pasar. Yang pertama, orang tua murid yang mencari bimbingan tambahan untuk anaknya. Yang kedua, sekolah atau kelompok belajar lokal yang butuh paket kelas kelompok atau kerjasama program. Yang ketiga, mengacu pada target jenjang yang disebut dalam sumber dan praktik bimbel pada umumnya. Lalu yang ketiga ada siapa saja mitranya. Yang pertama, dosen dan mahasiswa sebagai pengajar atau konten kreator, Instagram, sekolah lokal, dan madrasah. Lalu platform teknologi atau penyedia LMS atau streaming untuk menge-host rekaman dan kelas online. Lalu yang kedua ada orang tua atau komunitas lokal sebagai channel pemasaran dan uji coba. Lalu ada bagaimana cara bisnis tersebut mendapatkan revenue-nya. Yang pertama ada biaya berlangganan atau paket siswa, paket bulanan atau per semester. Lalu yang kedua ada penjualan modul atau materi digital. Yang ketiga sponsor atau hibah atau subsidi program. Yang keempat layanan tambahan konsultasi belajar, les privat atau khusus pengembangan guru. Lalu yang terakhir ada perkiraan praktik pasar. Yang pertama, paket bulanan offline dan online dengan harga 150.000 sampai 500.000 per bulan tergantung jenjang dan frekuensi. Lalu yang kedua ada tryout intensif workshop 1 sampai 3 hari dengan harga 50.000 sampai 300.000 per peserta. Lalu selanjutnya ada Robolab Academy dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi Robolab Academy ini pelatihan kursus dan program pendidikan robotik, sesi praktik plus teori, serta kegiatan riset atau kompetisi untuk pelajar SD, SMP, dan SMA. Tim juga menampilkan program ini sebagai produk wirausaha mahasiswa P2MW UPN-VJ. Lalu berikutnya ada informasi bisnis. Yang pertama, alur layanan. Kelas tatap muka, lab, atau kelas praktek. Yang kedua, ada organisasi dan sumber daya. Mahasiswa pendiri sebagai tim inti mentoring dari unit kampus atau UPA PKK, fasilitas kampus atau lab, kit robotik, komponen mikrocontroller, sensor, lalu materi pengajar serta pelatih atau mentor. Selanjutnya, target pasar.
Target utamanya pelajar SD sampai SMA, siswa yang ingin belajar robotik atau STEAM. Lalu yang kedua, sekunder, orang tua yang mencari kegiatan edukatif atau ekstrakurikuler untuk anaknya. Lalu yang ketiga, peluang B2B, dinas pendidikan, sekolah, swasta atau negeri, penyelenggaraan event edukasi, dan lembaga pelatihan guru. Siapa saja mitranya? Yang pertama ada internal kampus, unit pendukung P2MW, lalu UPA PKK, lalu fakultas, mentoring, fasilitas, dan jaringan. Lalu yang kedua ada pemerintah atau program pendanaan, skema P2MW atau Kemenhub atau Ristek yang memberi pendanaan dan akses pameran. Lalu yang ketiga ada industri dan penyedia kit. Lalu yang keempat ada sekolah. Yang kelima ada media dan pemasaran. Lalu untuk cara bisnis tersebut mendapatkan revenue-nya dengan cara yang pertama ada biaya kursus atau pendaftaran siswa. Yang kedua ada workshop on-site atau school visit. Lalu yang ketiga ada pelatihan guru atau teacher training. Lalu yang keempat ada penjualan kit atau materi pembelajaran. Dan yang kelima ada sponsorship dan partnership. Untuk kekuatan dan tantangannya, untuk kekuatannya itu sendiri yaitu dukungan kampus dan pendanaan P2MW, pasar siswa SD sampai SMA yang besar, nilai tambah STEAM atau robotik yang sedang diminati. Lalu untuk tantangannya itu sendiri ada kebutuhan modal awal untuk kit dan lab, menstandarkan kurikulum agar mudah diadopsi sekolah, persaingan dari lembaga robotik komersial. Sekian review bisnis digital KMI Expo 2025. Saya Alfian Wicaksono mengundurkan diri. Terima kasih.